Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1, saya Siti Mustaina bersama partner saya Kabul Manan. Kali ini kami akan mempresentasikan konsep dasar manajemen strategik dalam tata kelola pendidikan. Oke, apa sih manajemen strategik itu? Karena kita adalah education management, so I wanna explain manajemen strategik dalam dunia pendidikan, yaitu suatu pengelolaan dan suatu pendidikan berdasarkan pendekatan terhadap analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk merancang aktivitas dalam rangka mencapai visi dan misi tujuan sekolah yang telah ditentukan. Ya, berbicara tentang dunia pendidikan, selalu menjadi pusat perhatian semua komponen bangsa ini, berdasarkan keyakinan bangsa yang hebat ini bahwa pendidikan dapat mengubah masa depan bangsa. Maka sejak reformasi dilakukan, berbagai perubahan mendasar dalam pengelolaan pendidikan. Oke, di slide ini manajemen strategik sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi yang memiliki tugas, yaitu yang pertama, merumuskan visi dan misi organisasi meliputi rumusan umum, filosofi, dan tujuan. Yang kedua, mengembangkan profil organisasi yang mencerminkan kondisi internnya, jadi kondisi yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, menilai lingkungan eksternal organisasi meliputi pesaing dan faktor kontekstual. Selanjutnya, menganalisis alternatif strategi dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal. Dan mengidentifikasi setiap alternatif strategi untuk menentukan strategi mana yang paling sesuai visi dan misi organisasi. Dan memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum. Selanjutnya, mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek. Dan mengimplementasikan pilihan strategik dengan cara mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, struktur, teknologi, dan sistem imbalan. Dan yang terakhir, mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang. Strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran juga termasuk rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan. Termasuk metode strategi pembelajaran juga disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oke, di slide ini, apa sih tujuan manajemen strategi dalam dunia pendidikan? Oke, berdasarkan pengalaman historis di dalam penyelenggaraan suatu organisasi, maka manfaat utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional pada proses pemilihan strategi pengelolaan pendidikan di era global yang terus mengalami perubahan seperti yang saya katakan tadi. Sejak reformasi dilakukan berbagai perubahan mendasar dalam pengelolaan pendidikan. Oke, di slide ini evolusi konsep manajemen strategi dalam pendidikan. Yang pertama, strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang. Dan yang kedua, organisasi menerapkan manajemen strategik menjawab perubahan dunia dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing untuk meraih keberhasilan di masa-masa mendatang.
Oke, the next speaker my partner Kak Abdul Manan. See you. Baik, terima kasih kepada Deina atas waktunya yang telah diberikan, dan saya selanjutnya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu kalau nggak salah slide ke-6 ini, dimana kali ini saya akan memberikan pemaparan tentang masalah karakteristik manajemen strategi sekaligus dimensinya seperti apa. Karakteristiknya seperti apa dan dimensinya seperti apa juga akan dijabarkan secara detail. Oleh karena itu sempat kajian atau telah dipaparkan juga oleh Deina tentang mengenai konsep manajemen strategi di atas. Ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik manajemen strategi ini bisa kita artikan dengan terwujudnya dalam bentuk perencanaan berskala besar. Dalam arti kata mencakup kepentingan seluruh komponen organisasi, di mana hasil rumusan rencana ini biasanya dalam bentuk rencana-rencana organisasi secara hierarkis, yakni rencana strategis, rencana operasional, kemudian rencana program dan kegiatan. Kemudian rencana strategi orientasi ke masa depan, ya minimal 10 tahun ke atas lah. Kemudian visi dan misinya ini menjadi acuan dalam penyusunan secara strategis. Kemudian adanya keterlibatan pimpinan puncak dalam penyusunan rencana strategis, dan hasil rumusan rencana strategis diimplementasikan melalui fungsi manajemen. Selanjutnya, dimensi manajemen strategis dalam pendidikan. Dimensi manajemen strategi memiliki dimensi yang bersifat multidimensional. Artinya banyak-banyak dimensi, diantaranya adalah waktu dan orientasi masa depan. Manajemen strategis berorientasi kepada sasaran jangka panjang, di mana antisipasinya masa depan dirumuskan dan ditetapkan sebagai visi organisasi yang akan diwujudkan 10 tahun atau lebih di masa depan. Dan ini biasanya bersekitaran antara 25 sampai 30 tahun ke atas. Ada juga dimensi eksternal dan internalnya. Ada dimensi pendaguyaan sumber-sumber, ada dimensi multibidang, dan pengikut sertaan manajemen puncak. Dan selanjutnya, komponen utama manajemen strategi dalam pendidikan, di mana di sini ada dua komponen utama. Pertama adalah komponen perencanaan strategis. Ini meliputi proses perumusan visi dan misi, tujuan strategi, kemudian dan strategi utama atau strategi umum. Komponen yang kedua yaitu komponen perencanaan operasional. Ini biasanya meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan, jaringan kerja internal, eksternal, dan kontrol dan evaluasi. Kemudian pertanyaannya seperti apa visi dan misi itu? Apa sih sebenarnya visi dan misi dalam konsep manajemen strategi ini? Perumusan visi misi organisasi harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan karakteristik perumusan visi dan misi tersebut, di mana visi ini merupakan sudut pandang ke masa depan organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis organisasi yang berpengaruh langsung pada misinya sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan misinya merupakan keseluruhan tugas pokok yang dijabarkan. Ini biasanya berupa kegiatan apa yang sedang atau segera dilaksanakan untuk suatu organisasi. Visi sebagai arah kebijakan melaksanakan kebijakan sekolah dikomunikasikan kepada stakeholder biasanya. Kemudian misi ini merupakan tugas sekolah untuk mewujudkan visi sebagai yayasan dan sekolah yang umumnya ditandai dengan kata mewujudkan, di mana perumusan visi dan misi sekolah berfungsi sebagai acuan dan mempermudah penetapan kebijakan sekolah, karena visi dan misi merupakan gambaran atau cita-cita ke depan dari sebuah instansi tersebut atau dari sekolah tersebut, dan visi misi sebagai arah pijakan atau pijakan melaksanakan kebijakan sekolah untuk kedepannya. Kemudian di slide berikutnya, manajemen strategi sebagai proses. Ini ada 3 poin penting. Pertama adalah perumusan, yang kedua adalah implementasi strategi, kemudian yang ketiga adalah pengendalian dan evaluasi. Tentu dari ketiga komponen ini atau ketiga poin ini saling
berkesinambungan atau berkaitan satu sama lain. Pertama adalah perumusan strategi. Dalam tahap ini, ya ini tahap perumusan strategi ini, biasanya visi misi organisasi ini biasanya bersifat eksekutif. Pembuatan profil organisasi, mengenali peluang dan ancaman eksternal organisasi, menganalisis alternatif strategi, menetapkan sasaran jangka panjang, dan memilih strategi induk. Ini biasanya yang masuk dalam perumusan strategi ini. Dan biasanya alat manajemen yang berpotensial untuk membantu analisis peluang dan ancaman tersebut dapat digunakan teknik analisis SWOT, strength, weakness, kemudian opportunity dan threat. Biasanya seperti itu. Kemudian di poin yang kedua, implementasi strategi. Artinya apa? Setelah perumusan ini berarti ada pengimplementasian dari sebuah perencanaan atau perumusan. Dalam tahap ini pimpinan melakukan perumusan strategi operasional, menetapkan sasaran tahunan atau jangka pendek, kebijakan motivasi dan pemberdayaan sumber-sumber yang tersedia untuk merealisasikan rencana strategi dan mengembangkan strategi tersebut. Nah, yang tahap yang ketiga adalah pengendalian dan evaluasi. Tentu ini harus ada. Artinya perencanaan kemudian implementasian ini kemudian harus kontrol yang disebut dengan pengendalian dan evaluasi. Tahap pengendalian dan evaluasi ini pimpinan biasanya melakukan pengawasan dalam rangka mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pimpinan juga perlu mengetahui atau memonitor kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil monitoring itu biasanya diperlukan semua strategi yang telah diterapkan dapat dimodifikasi di masa depan. Karena dengan faktor-faktor eksternal dan internal ini biasanya pengelola sebagai kepala sekolah dan sebagainya atau stakeholdernya ini biasanya lebih gampang untuk memanage sekaligus mengevaluasi dari beberapa kendala yang ada. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi tersebut. Di antaranya adalah meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi sekarang, kemudian mengukur prestasi, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah mengambil tindakan korektif. Kemudian slide berikutnya yaitu slide sebelum terakhir, karena slide terakhir yaitu ucapan terima kasih, yaitu sebagai kesimpulan. Sudah jelas dalam kesimpulan tersebut terpapar dengan beberapa poin-poin penting yang telah dijelaskan di awal, di mana kesimpulan tersebut bisa kita sebutkan pengamatan dan penilaian yang dilakukan secara simultan terhadap lingkungan eksternal dan internal lembaga pendidikan. Kemungkinan para pengelola pendidikan mampu mengidentifikasi berbagai jenis peluang untuk untuk dirumuskan dan mengimplementasikan rencana pendidikan. Rencana yang bersifat menyeluruh dapat dilakukan melalui proses tindakan yang dikenal sebagai manajemen strategi. Kemudian manajemen strategi itu sendiri adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal vital dan berkesinambungan bagi suatu organisasi. Konsep manajemen strategi sendiri itu biasanya digunakan di dunia pendidikan untuk lebih mengefektifkan atau lebih mengefisienkan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknik analisis SWOT yang telah dijelaskan satu persatu di depan. Seperti itu. Dan sebagai saran juga bagi para pendengar sekaligus dosen yang menemani kita saat ini, bahwa penulis atau saya dan Dek Ina ini masih dalam kategori belajar. Tentunya dari beberapa penerapan kata kemudian penjelasan masih jauh dari sebuah kata kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritikan yang konstruktif dari teman-teman sekalian sekaligus saran dari Ibu selaku dosen pengampu minta masukan, sekaligus ucapan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah ikut serta dan hadir pada kesempatan kali ini. Dan cukup mungkin sampai di sini penjelasan saya sekaligus Dek Ina atau penjelasan kami tentang materi-materi yang telah disampaikan
sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.